Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam. selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara awal yang baru Talks yang kedua di bulan Februari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat. Insya Allah mungkin yang sakit kita doakan juga agar Allah sembuhkan dan sehatkan kembali. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita baiknya mulai dulu ya. Saya juga apresiasi kepada teman-teman yang sudah datang on time. Semoga menjadikan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, teman-teman, alhamdulillahirabbil kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya dan kita semoga dikumpulkan bersamanya di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanisa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga menjadi pahala mengalir ya untuk Kanisa, dan terima kasih juga nih kepada teman-teman para pembaca awal yang baru. Semoga acara webinar ini semakin menambah ilmu, semakin menambah bekal untuk kita melangkah ke awal yang baru itu. Amin. Nah, teman-teman, sebelumnya saya belum perkenalkan diri ya. Jadi izin perkenalkan, nama saya Ardina Suha Putri. Di sini akan membantu teman-teman dalam memoderatori acara hari ini. Acara awal yang baru Talks dalam tema makna pasangan hidupku. Nah, sudah bersama kita di sini ada Mbak Aska Yahdiani Putri, yaitu pembicara siang hari ini. Beliau akan membawakan tema tadi, makna pasangan hidupku. Nanti kita di sini akan belajar tentang kewajiban seorang istri dalam Islam, terus arti kehadiran pasangan dalam kehidupan, lalu bagaimana memaksimalkan peran sebagai istri dalam keluarga, serta bagaimana suami atau istri, gimana nih kalau suami atau istri akan meninggal terlebih dahulu. Mungkin ini suatu subtema yang cukup berat ya untuk kita semua gitu. Bahkan untuk yang belum memulai atau yang sudah menjalani pernikahan itu sendiri. Dan yang terakhir kita juga akan belajar apa saja bekal persiapan agar menjadi pasangan yang dirindukan surga. Jadi tidak seperti lagu ya yang hanya menjadi bersama tuh hanya menjadi debu dan nanti di liang yang satu dan liang sebelahnya gitu. Kita akan melampaui itu yaitu hingga bersama hingga di surganya insya Allah. Nanti kita akan belajar dengan Mbak Aska. Saya perkenalkan dulu ya Mbak Aska. Ini siapa ya? Mungkin sudah ada yang kenal, mungkin ada yang baru mendengar namanya gitu. Mbak Aska Yahdiani Putri adalah seorang muslimah asal Yogyakarta. Beliau ini adalah istri dari seorang laki-laki tentu saja ya, yang bernama Naufal Fatin. Nah, Mbak Aska ini alumni dari Universitas Gadjah Mada angkatan 2013 yang berjurusan politik dan pemerintahan gitu. Nah, Mbak Aska ini kalau dilihat dari CV-nya rasa-rasanya senang sekali berkegiatan sosial nih, teman-teman. Dilihat dari tahun 2017 beliau mendirikan sebuah gerakan sosial yang bernama Sedekah Baju Yogyakarta. Sedekah Baju Yogyakarta ini awalnya memang bermula di Jogja, namun akhirnya merambah ke beberapa daerah di Indonesia, yaitu hingga Palembang, Denpasar, bahkan Pontianak. Ini kalau teman-teman pernah dengar mungkin Sedekah Baju Yogyakarta ini mengkoneksikan antara pemilik baju yang berlebih dan orang-orang yang tidak memiliki pakaian gitu, sehingga akhirnya kita sama-sama berkecukupan gitu. Lalu tahun 2018 tidak berhenti ya di 2017, 2018 beliau juga mendirikan sebuah foundation yaitu namanya Anfal Foundation. Bersama suami beliau ini memberikan beasiswa pendidikan kepada para yatim
Piatu yang jumlahnya sudah ada 32. Masya Allah. Jadi di sini ada beberapa program, salah satunya leadership dan lain sebagainya. Pada 2019, Mbak Aska juga mendirikan sebuah komunitas yang bernama Lentera Harmoni. Lentera Harmoni ini adalah suatu komunitas yang dikhususkan atau sebagai wadah bagi perempuan atau wanita gitu ya, yang memiliki pengalaman broken home gitu. Jadi di sini sama-sama untuk survive dan resilience atau bounce back gitu, untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya kayak gitu. Di sini bukan hanya untuk bisa bertahan, tapi di sini juga bersama 100 partisipan yang sudah bergabung di Lentera Harmoni ini bertumbuh bersama dan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya bersama Mbak Aska tentu saja. Begitu nih teman-teman semua. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya kenal dengan Mbak Aska bisa dihubungi di @askayahdiani. Nah, di situ saya rekomendasikan nih teman-teman untuk follow karena story-nya, postingannya itu insya Allah bermanfaat gitu. Nah, saya sapa dulu nih Mbak Aska. Mbak Aska sudah bergabung ya? Apa kabar Mbak Aska? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, teman-teman. Kedengaran nggak ya suaraku? Kedengaran, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Aska, sekarang di mana nih Mbak posisinya? Di Jogja atau sedang di mana? Alhamdulillah di Jogja dan di rumah terus aja. Oh ya, sesuai dengan ini ya, himbauan pemerintah. Masya Allah. Oke, Mbak Aska. Tadi sudah kita buka juga, mungkin ada baiknya kita langsung memulai saja ya Mbak Aska. Mungkin teman-teman udah penasaran banget nih dengan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Aska gitu. Silahkan Mbak Aska, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ardina yang telah memberikan sepatah dua kata ya yang menurutku cukup banyak banget yang dibilangin, padahal ya nggak sebanyak itu juga. Dan terima kasih juga kepada Kak Nisa yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa belajar ya teman-teman di sini. Sejujurnya di sini saya bukan orang yang ahli, saya bukan orang yang pintar juga, cuman di sini ya berbagi pengalaman aja. Nanti kalau misalnya saya ada salah juga mohon dikasih saran dan tolong diberikan nasihat juga. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya nggak bisa ini ya, nampilin video karena pengalaman dari beberapa hari sebelumnya dan termasuk penggunaan laptop ini, itu memang kalau misalnya saya atau suami itu pakai video, itu nanti jadi lemot teman-teman. Jadi, biar nggak lemot dan emang biar suaranya lancar ya, itu saya mohon izin untuk tidak memakai video. Mungkin nanti pas di akhir aja ya, waktu mau foto bersama mungkin bisa, saya tampilkan muka saya begitu. Mungkin saya share screen dulu ya, Mbak Ardina. Oh ya ini. Iya, silahkan. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini ya bisa bertemu dalam forum ini. Dan Masya Allah sekali teman-teman yang seharusnya mungkin bisa untuk tidur siang atau untuk bisa mainan HP, tapi teman-teman justru bisa saling belajar ya di forum pada siang hari ini. Dan waktu siang hari kan seharusnya sangat berat ya, tapi teman-teman justru hebat banget bisa ngalahin diri teman sendiri untuk bisa belajar dan mencari ilmu bersama-sama seperti itu ya. Semoga salawat serta salam senantiasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua hingga umatnya hingga akhir zaman. Mungkin langsung aja ya karena waktunya juga 45 menit. Di sini memang nanti saya akan bercerita atau lebih ke sharing aja ya teman-teman. Saya nggak mau menggurui karena memang
saya bukan ustazah juga, jadi aku pengen teman-teman di sini saling belajar. Kalau misalnya nanti aku ada salah, aku juga pengen banget bisa belajar dari teman-teman kayak gitu. Mungkin langsung aja ya kita belajar tentang arti pasangan hidup yang benar kata Mbak Ardina ya, bahwa ini materi yang cukup sangat berat, dan begitupun dengan saya juga belajarnya juga cukup menantang kayak gitu. Jadi nanti mohon nasihatnya juga ya teman-teman. Mungkin langsung aja ya, tadi apa yang akan dibahas gitu. Yang pertama tentang kewajiban seorang istri menurut Islam, kemudian arti kehadiran pasangan dalam kehidupan, kemudian bagaimana memaksimalkan peran sebagai istri ya, dan bagaimana bila suami istri akan meninggal lebih dahulu, dan ini pernah aku bahas juga di Instastory, apa saja bekal persiapan yang dirindukan surga seperti itu. Dan mungkin nanti aku nggak urut ya teman-teman, tapi akan tetap membahas semua cakupan di sini. Cuma nanti akan ada yang udah masuk ke babnya, dan ada yang nanti beda bab dan lain sebagainya. Nanti di sini aku akan menjelaskan teori terlebih dahulu, baru nanti ada praktiknya seperti itu. Nah, yang pertama arti pasangan dalam kehidupan. Kalau kita melihat dari Al-Quran ya, Allah sendiri bilang kayak gitu, bahwa istri-istri adalah pakaian untuk kalian, demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, maksudnya apa sih? Nah, yang pertama, pasanganmu adalah pakaianmu. Artinya yang pertama berfungsi sebagai penutup aurat. Maksudnya penutup aurat ini seperti apa, teman-teman? Berarti kan ketika suami dan istri itu saling saling memiliki aib, saling memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi ketika misalnya ada masalah, kemudian ada pertikaian kayak gitu, itu harus saling menjaga aib pasangan kita gitu. Jangan sampai yang seharusnya aib itu adalah aurat ditutup rapat-rapat kayak gitu, justru istri atau suami itu sendiri yang membukanya kayak gitu, dan itu nggak boleh teman-teman. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kalau pakaian kan kita memang ini ya, memang untuk melindungi melindungi pakaian dari dalam kayak gitu kan ya, sebagai pelindung gitu dari dingin dan hujan kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya pelindung itu apa? Oh, berarti suami dan istri ini saling melindungi satu sama lain kayak gitu, saling menjaga. Jangan sampai ketika suami atau istri itu masuk ke dalam dosa, sedangkan kita itu nggak bisa memberikan nasihat kepada suami atau istri kita kayak gitu. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai penghias tubuh. Maksudnya penghias kan ini ya, supaya biar kelihatan rapi, kelihatan cantik kayak gitu. Dan begitulah ketika seorang istri berada di hadapan suaminya, itu kan harus harus cantik, harus membersihkan diri. Jangan sampai di depan suami itu justru kumel, belum mandi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang keempat, menyesuaikan cuaca kayak gitu ya. Maksudnya kan kok cuaca kan kadang ada hujan, ada yang dingin. Kemudian kalau misalnya kita berada di tempat salju misalnya, itu kan harus memakai pakaian hangat. Maksudnya apa sih kayak gitu? Itu maksudnya ketika misalnya si pasangan kita ya, si suami itu misalnya sedang marah, oh berarti si istri itu harus lemah lembut, harus menahan emosinya kayak gitu. Pun sebaliknya ketika istri ini sedang berada di puncak emosi, nah berarti suaminya yang harus sabar, harus menenangkan diri kayak gitu. Jadi menyesuaikan cuaca itu saling pengertian kayak gitu. Kan nggak mungkin ya ketika misalnya kita hujan atau bersalju gitu, kita malah justru pakai pakaian yang yang terbuka, kan itu tidak mungkin gitu. Jadi bagaimana kita bisa menenangkan suami atau istri kita gitu. Kemudian yang terakhir itu sebagai penghangat tubuh, artinya ketika kita berada di dekatnya suami atau suami berada di dekat kita, kita harus merasakan kehangatan atau merasakan ketenangan, merasakan bahwa ketika saya berada di dekatnya, saya merasa nyaman dan merasa terlindungi kayak gitu ya teman-teman. Ini nanti teman-teman juga bisa memaknai dengan versinya teman-teman sendiri kayak itu. Dan
selanjutnya, dan di sini ini ya teman-teman, saya hanya fokus kepada kewajiban istri gitu. Pun kewajiban suami itu juga banyak, tapi di sini saya akan fokus untuk membahas tentang kewajiban istri gitu. Jangan sampai nanti kita, wah ternyata kewajiban kita tuh banyak banget ya kayak gitu. Enggak, kewajiban suami itu juga banyak banget teman-teman kayak gitu. Dan di sini Allah sudah mengatakan bahwa di surat An-Nisa ya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang solih ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Pun berada di bawah juga itu udah aku jelasin, udah aku tulis di hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ini berat banget ya sebenarnya. Allah aja bilang kayak gitu ya, bahwa kita tuh begitu besarnya gitu untuk taat dan memiliki kewajiban yang besar kepada suami kita gitu. Pun suami juga pastinya memiliki kewajiban yang besar juga terhadap istri kayak gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu, mungkin agak aku cepetin aja. Nah, kewajiban seorang istri menurut Islam, karena subtema yang menurut aku paling penting adalah kewajiban seorang istri menurut Islam, maka aku akan membahas paling besar di sini kayak gitu teman-teman. Nah, yang pertama mentaati perintah suami ya teman-teman, karena di sini Allah sudah bilang kayak gitu ya di hadis riwayat An-Nasa'i bahwa siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci kayak gitu. Jadi apapun yang menjadi perintahnya suami, misalnya nih kita untuk memakai pakaian yang tertutup kayak gitu, pakai jilbab yang harus menutupi dada. Ya udah kita harus ikut gitu. Kenapa sih kok kita harus ikut? Yaitu besarnya kewajiban kita untuk mentaati perintah suami itu sangat ini ya teman-teman, sangat sangat besar sekali kayak gitu. Kemudian namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Maksudnya apa nih teman-teman? Jika suami itu memerintahkan untuk tidak berjilbab, berdandan menor di hadapan pria lain, meninggalkan sholat 5 waktu atau bersetubuh di saat haid, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya adalah ketika suami kita tuh menyuruh kita ke hal-hal yang menjurus ke dalam dosa, kemudian ke dalam maksiat, berarti kita tidak boleh mentaati beliau kayak gitu. Ini pun juga sudah berada di keterangan ya hadis Bukhari dan Muslim, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Jadi ketika misalnya si suami itu masih menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, ya udah kita harus taat mau nggak mau kayak gitu. Kemudian yang kedua, berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Ini udah jelas ya teman-teman di surat Al-Ahzab ayat 33 yang mengatakan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi ke pasar, terus teman-teman misalnya mau bekerja kayak gitu, itu tetap harus dalam koridor izin suami kayak gitu. Jadi memang sebaiknya kan wanita itu berada di dalam rumah ya, dan mungkin ini sangat relate sih sebenarnya sama kehidupan aku yang aku memang lebih betah di rumah kayak gitu. Memang sejak awal memang tidak pengen bekerja yang mungkin saat teman-teman aku pengen kerja di BUMN, jadi PNS dan sebagainya, aku lebih pengen di rumah karena memang aku pengen buat bisnis di rumah sih gitu. Cuman tidak ada salahnya teman-teman ketika perempuan itu bisa
bekerja di luar itu tidak masalah kayak gitu pun, itu juga asalkan dalam koridor tetap izin dengan suami dan ridho suami kayak gitu. Kemudian yang ketiga, taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Mungkin teman-teman di sini sudah pada besar ya, jadi mungkin sudah paham gitu maksudnya, ketika teman-teman itu ketika suami kita suatu saat nanti itu menginginkan ya berhubungan badan, ya mau nggak mau kita harus taat dalam keadaan kondisi secapek apapun, dan itu bisa melakukan lobby-lobbyan sih kalau misalnya saya dan suami saya itu bisa lobby, misalnya kayak saya sedang sakit atau misalnya saya sedang capek kayak gitu. Kan biasanya kan suami mintain ya, ada permintaan khusus ketika melakukan kayak gitu, dan itu bisa melakukan lobby, dan ketika suami kita ridho ya udah berarti alhamdulillah uh, itu bisa dikatakan sebagai ketaatan kita gitu, karena hadis riwayat Bukhari Muslim di sini sudah mengatakan gitu ya teman-teman, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang lantas istri itu enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jadi kalau misalnya suami kita itu nggak ridho, ya udah dosa kita tuh sampai subuh kayak gitu teman-teman. Begitu mengerikannya sih sebenarnya, cuman lagi-lagi kita fokus ke kewajiban kita ya. Kemudian yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Maksudnya ketika ada teman wanita pun atau ada tamu, itu kita harus izin juga gitu ya ke suami, apakah mereka diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah kita gitu. Di sini pun juga sudah Allah jelaskan ya di dalam hadis riwayat Muslim bahwa hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian, maksudnya rumah kalian gitu. Jadi harus tetap izin kepada suami kayak gitu. Kemudian yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Maksudnya apa nih? Ketika puasa Senin Kemis kayak gitu ya, kita ingin puasa Senin Kemis, sedangkan suami kita mungkin WFH mungkin gitu ya, atau sedang libur kayak gitu, dan kita harus izin nih kayak gitu. Kenapa? Karena alasannya lebih kepada karena yang namanya laki-laki itu kan memiliki sifat ini ya teman-teman, memiliki sifat nafsu untuk berhubungannya itu tinggi kayak gitu. Jadi ketika kita minta berpuasa sedangkan suami kita itu sedang ingin melakukan, kita jauh lebih berpahala ketika kita mentaati suami dengan tidak berpuasa kayak gitu. Ini pun juga udah dijelasin ya dalam hadis Bukhari dan Muslim gitu. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada atau tidak berpergian kecuali dengan izin suaminya. Tapi kalau misalnya suaminya itu ridho untuk kita puasa Senin Kemis, sedangkan suaminya itu misalnya ada di rumah, baru kita boleh untuk berpuasa kayak gitu ya teman-teman. Karena menunaikan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan kebaikan yang hukumnya itu sunnah kayak gitu. Kemudian lanjut yang keenam, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Nah, maksudnya apa nih kalau misalnya kita ingin bersedekah, kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain dengan mengeluarkan harta suami, itu harus dengan izinnya kayak gitu. Jangan sampai ketika kita itu ingin bersedekah atau kita ingin belanja atau kita mengeluarkan uang itu untuk apapun, sepeser pun kayak gitu ya, itu harus dengan izin suami kayak gitu ya teman-teman. Ini juga sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya kayak gitu. Jadi kalau saya sih ini di kehidupan saya gitu ya, kalau saya memang setiap hari itu saya catat pengeluaran, termasuk sekecil uang parkir pun aku catat di catatan keuanganku gitu, karena memang sewaktu-waktu ketika misalnya nih si suami saya itu minta, "Kok uangnya tinggal segini, kok uangnya tinggal segitu," kayak gitu ya. Itu saya sudah ada bukti bahwa ini loh pengeluarannya itu sebanyak ini misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya suami saya tidak menagih ya, walaupun suami saya itu tidak menagih pengeluaran saya tetap mencatat gitu ya, karena itu sebagai kewajiban saya gitu untuk karena toh apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi misalnya ketika nanti ada dadakan kayak gitu untuk minta pengeluaran, saya sudah siap seperti itu.
Kemudian yang ketujuh, berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Semestinya seorang istri itu membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini telah dicontohkan oleh istri-istri sholihah dari kalangan sahabiyah ya. Contohnya Asma binti Abu Bakar yang berkhidmat kepada suaminya. Kemudian Az-Zubair yang mengurusi hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernya, serta ini ya, membuat tepung untuk membuat kue kayak gitu. Ia memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya, sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut sekitar ya mungkin berkilo-kilometer kayak gitu ya. Itu pun sampai dibela-belain taat untuk mengurusi rumahnya itu demi kewajiban dia untuk taat sebagai istri kayak gitu ya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari. Demikian pula Fatimah binti Rasulullah SAW di rumah suaminya Ali bin Abu Thalib sampai-sampai kedua tangannya itu lecet karena menggiling gandum. Mungkin si Ali ini minta dibuatkan kue atau roti kayak gitu. Kemudian si Fatimah ini sampai rela gitu ya, tangannya itu lecet untuk ya taat dan patuh gitu kepada suaminya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apapun yang menjadi perintah suami dan apa yang menjadi ketentuan suami asalkan dalam koridor untuk bertakwa kepada Allah, mau nggak mau kita harus menjalankannya kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, menjaga kehormatan anak dan harta suami kayak gitu ya. Maksudnya adalah ya wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Maksudnya ketika misalnya suaminya itu nggak ada, atau misalnya kita jadi perempuan ini ya, jadi wanita karir kayak itu yang bekerja di luar rumah, ya kita harus menjaga diri kita gitu, misalnya dengan menutup aurat, jangan sampai kita berduaan dengan lawan jenis, kemudian malah justru bersalaman dengan yang bukan mahram kayak gitu. Walaupun kita bekerja ya sebaiknya kita tetap profesional gitu, karena menjaga kehormatan diri kita itu sangat berpengaruh kepada kehormatan suami yang tadi aku bilang di awal bahwa kita suami dan istri itu layaknya sebuah pakaian gitu ya. Kalau misalnya kita di luar rumah itu justru menampakkan sifat-sifat yang mungkin tidak baik, oh ternyata si Aska tuh sifatnya seperti ini ya, itu nanti akan berdampak kepada suami kita kayak gitu. Nanti mungkin ada temannya siapa gitu yang mungkin kenal, kemudian mengatakan bahwa Noval, kok istri kamu kayak gini sih kayak gitu. Itu kan jadi ini ya, jadi ketahuan gitu kan kalau misalnya kita tidak bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri kayak gitu. Pun di surat An-Nisa Allah mengatakan bahwa sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kayak gitu. Jangan sampai kita justru menampakkan sifat-sifat jelek kita ya ketika suami kita tuh nggak ada kayak gitu. Jadi sangat penting untuk wanita, begitu mulianya wanita untuk menjaga diri kita sendiri, teman-teman. Kemudian yang kesembilan, bersyukur dengan pemberian suami kayak gitu. Ini sebenarnya sangat relate juga dengan kehidupan saya gitu ya, bahwa sebelumnya kan memang awalnya menikah, saya dan suami saya itu menikah itu ketika belum lulus gitu. Mungkin kalau saya sudah sidang, kemudian suami saya itu masih skripsian dan ditambah dengan banyaknya amanah gitu. Pun gaji yang didapat itu juga tidak banyak kayak gitu. Bahkan motor yang saya pakai hingga saat ini pun itu masih ada ini ya teman-teman, ada tembelan apa sih namanya? Karena joknya itu kan kebuka gitu, terus saya tempel gitu pakai selotip hitam kayak gitu. Dan rumah kami yang masih sempit juga gitu. Bahkan jujur dari awal menikah sampai sekarang saya juga jarang banget beli apa namanya kayak sepatu, kemudian tas atau bahkan pakaian gitu. Itu juga jarang banget gitu, karena apa ya istilahnya? Karena ya saya menerima gitu, karena dengan kondisi saat ini yang memang masih dalam kondisi terbatas dan kemudian masih belum cukup banyak uang, ya udah apapun yang diberikan suami saya bersyukur kayak gitu. Pun ini juga Allah bilang kayak gitu ya, mungkin bisa teman-teman baca karena cukup banyak kayak gitu ya. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah
sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana mengerikannya ya teman-teman kalau misalnya kita itu nggak mensyukuri nikmat apa yang suami kita beri gitu. Misalnya suami kita kerja gitu ya, pulang-pulang cuman bawa 10.000, ya udah kita bersyukur gitu. Mungkin rezeki kita yang dikasih sama Allah ya masih 10.000 itu gitu. Pun 10.000 bisa kita gunakan ya untuk misalnya buat beli tempe, kemudian kita makan tempe pun kalau misalnya teman-teman tahu, dulu juga kenapa sih kok saya itu ya bisa apa ya, istilahnya bisa ikut dengan Mas Nova dalam keadaan kondisi yang mungkin saat ini masih susah kayak gitu ya teman-teman, karena memang saya bukan dari keluarga yang kaya, saya bukan dari keluarga yang mampu gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, saya dari SMP sampai SMA itu setiap sebelum sekolah saya itu makannya atau sarapannya itu pasti nasi dengan tempe, itu selama 6 tahun. Teman-teman boleh percaya atau enggak, tapi memang itu faktanya kayak gitu. Jadi ketika misalnya saat ini sedang susah, ya saya alhamdulillah sudah bisa ini ya, sudah bisa survive emang sejak lama gitu. Jadi jangan sampai ketika kita awal menikah itu justru kepingin suami kita cepat kaya, gajinya tinggi, atau jabatannya langsung naik, itu nggak mungkin bisa ya teman-teman, karena pasti kan melakukan atau melalui sebuah proses ya dalam bekerja kayak gitu. Jadi pun suami kita juga udah capek-capek cari kerjaan, kok kita yang justru nggak mensyukuri sih apa yang suami kita kasih itu. Pun dengan uang 10.000 masih bisa kita gunakan untuk beli tempe misalnya seperti itu. Karena ya itu tadi ya yang Rasulullah bilang gitu, bahwa ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita yang disebabkan karena ketidaksyukurannya seorang wanita itu terhadap suaminya, seperti itu. Jadi kalau bisa kita sebagai istri nantinya itu harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya, karena toh jangan pernah takut ya teman-teman dengan rezeki Allah gitu. Bahkan Allah sendiri kan sudah bilang ya bahwa tidak ada seorang makhluk di bumi pun yang tidak Allah berikan rezeki, pasti ada gitu. Kucing, hewan, kemudian apa namanya, semut yang hewan kecil hingga yang hewan paling besar pun Allah sudah jamin rizkinya gitu. Apalagi kita sebagai hamba kesayangannya Allah gitu, nggak mungkin Allah itu nggak ngasih rizki kepada kita kayak gitu. Kemudian yang ke-10, berdandan cantik dan berhias diri di hadapan suami. Ini juga sebenarnya relate banget sih teman-teman sama kehidupan saya kayak gitu. Maksudnya apa nih? Jujur ketika awal menikah saya itu justru nggak sama sekali kenal yang namanya skincare. Jadi 2 tahun pertama itu cuman pakai pembersih muka aja sama bedak biasa kayak gitu kalau misalnya pergi-pergi. Nah, kemudian Agustus tahun lalu karena memang sebenarnya suami memang sudah nyuruh sih, cuman karena memang aku agak tomboy ya teman-teman, jadi apa namanya, memang ini ya, memang nggak begitu senang dengan dandan gitu. Cuman saya baru menyadari bahwa, oh ternyata dandan untuk suami itu penting ya, kayak gitu. Hingga akhirnya Agustus tahun lalu saya mencoba belajar nih teman-teman untuk skincare-an kayak gitu, yang mungkin teman-teman lain sudah, apa namanya, sudah ngerti, sudah ya udah lulus lah tentang dunia dunia per skincare-an gitu ya, sedangkan saya sedang belajar dan malah justru agak telat kayak gitu ya, dan diniatkan memang untuk suami kita sendiri kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini hadis riwayat Anas Sa'im mengatakan ya, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelesaikan suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Mungkin kenapa sih ada yang tanya, kenapa kok kita harus cantik di hadapan suami kayak itu ya? Mungkin teman-teman tahu ya bahwa yang namanya laki-laki kan memang yang tadi aku bilang bahwa
dia memiliki ujiannya kan di mata gitu ya. Jadi ketika melihat seorang wanita yang cantik, itu pasti dia akan nafsunya tuh udah mulai agak besar kayak gitu. Dan jangan sampai ketika kita di rumah itu malah justru terlihat jelek, nggak terlihat cantik kayak itu. Ya jelas nanti suami kita tuh akan akan melihat wanita lain di luar kayak gitu. Karena pun jangan disalahkan jangan disalahkan salah satu pihak gitu. Ketika, misalnya si suami itu kok mulai suka sama perempuan lain ya, kayak gitu. Saya memang sudah diberitahu bahwa yang namanya hidup itu nggak boleh hanya melihat satu sisi gitu ya. Ketika suami melakukan itu, kita harus melihat diri kita, apa ya yang salah dengan aku, kenapa kok, suami kita itu malah justru, suka sama perempuan lain, ataukah dia lebih cantik, atau dia lebih bagaimana, dan dengan kita sadar diri, dengan kita introspeksi gitu ya teman-teman, itu, eee menjadikan kita ini ya untuk, "Oh ternyata aku belum dandan nih, oh ternyata aku nggak ngerti nih caranya, biar bisa menghilangkan jerawat dan lain sebagainya," gitu. Karena memang ini penting banget teman-teman untuk, biar dilihat cantik itu ya supaya biar suami kita itu, ya sayangnya sama kita aja gitu, sukanya sama kita aja gitu. Pun ketika misalnya nanti di luar kayak gitu, ya dandan secukupnya, suami akan bangga dengan, penampilan kita gitu. "Ah, istri aku lebih cantik kok dibandingkan dia," misalnya gitu. Karena, saya pernah mendengar dari kajiannya, Ustadz Hanan Attaqi yang mengatakan bahwa ya itu ya, kalau laki-laki itu ujiannya itu di mata, sedangkan perempuan itu ujiannya di mulut, kayak gitu. Mungkin lanjut lagi, yang ke-11, tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Maksudnya, ketika misalnya kita tuh bekerja, kemudian kita punya, harta yang cukup berlebih gitu ya, karena sedangkan suami kita tuh dalam keadaan yang mungkin masih bisa, belum bisa mencukupi kehidupan kita, sedangkan kita berniat untuk membantu, ya udah jangan sampai kita itu, ngungkit-ungkit, "Ah, kemarin kan kamu udah aku kasih ini, ah, kemarin kan kamu udah aku beri ini," itu jangan sampai kayak gitu ya. Karena di surat Al-Baqarah Allah sudah menyebutkan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima," kayak gitu. Maksudnya ketika kita itu menginfakkan, harta kita kepada suami karena mungkin suami sedang, ya itu tadi mungkin gajinya kurang dan lain sebagainya gitu ya, jangan sampai kita tuh mengungkit-ungkit gitu. Karena dengan kita mengungkit-ungkit, ya udah, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan kepada suami dan anak-anak kita justru, akan hilang gitu, dan justru kita yang akan mendapatkan dosa, seperti itu. Yang ke-12, ridho dengan yang sedikit, memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dan tidak membebani suami lebih dari kemampuannya. Maksudnya apa teman-teman? Ya udah ketika misalnya si, suami kita gitu ya, kalau misalnya nih, dulu ketika, Mas Noval suami saya itu, cuman bisa ngasih gaji segini, ya udah saya berpikir keras gimana caranya, uang segini bisa untuk hidup selama 1 bulan, kayak gitu. Dan, insya Allah dengan, eee, sifat kita yang qanaah, nanti Allah akan memberi rezeki kita secara lebih, kayak gitu. Ini di dalam surat At-Thalaq gitu ya teman-teman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kala akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Bahwa ya udah nggak apa-apa kayak gitu, nanti, insya Allah Allah tuh bakalan ngasih rezeki yang mungkin tidak akan kita sangka nantinya, asalkan kita ridho dengan yang sedikit, nanti Allah akan melebihkan suatu saat nanti, gitu. Jangan sampai, kita nggak terima, "Ah, ini sedikit, ah, ini," kayak gitu. Insya Allah, ya Allah Maha Kaya gitu loh, Allah tuh, yang punya segalanya gitu. Ya udah, yakin aja sama Allah kalau Allah akan memberikan kelebihan suatu saat nanti gitu. Mungkin untuk sekarang enggak kayak gitu, tapi untuk suatu saat nanti, yakin gitu kalau Allah bakalan, memberikan rezeki yang lebih untuk kita, asalkan kita sabar dulu nih sekarang, kayak gitu. Kemudian yang ke-13, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Maksudnya apa nih teman-teman? Mmm
Ya jangan sampai misalnya nih contohnya ketika suami kita pulang kerja gitu ya, itu kan sudah ini ya, udah membawa penat di pekerjaan gitu ya. Jangan sampai kita pulang-pulang itu malah rumahnya masih berantakan, kemudian nggak ada makanan yang untuk dimakan, kita nggak masak, kemudian rumah belum disapu dan lain sebagainya kayak gitu. Jangan sampai ketika suami kita itu pulang karena rumah berantakan dan dia marah, ya sudah gitu, kita akan mendapatkan dosanya itu, kayak gitu ya. Ini disampaikan di hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Dan begitu ngerinya kalau misalnya kita sampai membuat suami kita marah ya. Di sini Allah sendiri yang bilang bahwa Allah akan memusuhi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang nggak mood atau kita sedang capek ya udah coba diem diri dulu. Nanti ketika misalnya mood kita sudah mulai agak baik, mulailah kita ngobrol dengan suami kita. Jangan sampai kita menyakiti suami kita kayak gitu. Kemudian yang ke-14, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Maksudnya apa? Mungkin saya mengambil contoh ini ya, bahwa jangan sampai ketika kita selalu membanding-bandingkan dengan keluarga si suami dengan ibunya kayak gitu. Maksudnya misalnya nih, keluarga suami itu bukan dari keluarga yang punya gitu, sedangkan kita juga masih dalam tahap berproses untuk mencari rezeki gitu. Sedangkan si ibu suami itu juga sedang membutuhkan uang gitu. Jangan sampai kita itu malah marah kepada suami karena uang yang seharusnya untuk kita justru diberikan kepada ibu suami gitu. Karena kalau menurut saya sendiri, maksudnya dalam prinsip saya memang lebih suka suami itu sayang sama ibunya terlebih dahulu gitu, baru kepada saya gitu. Kenapa? Ya di sini udah bilang gitu ya, di riwayat Bukhari bahwa mungkin teman-teman juga sudah sering tahu dengan hadis ini bahwa yang paling berhak dan yang paling harus dibaktikan kita itu kepada siapa? Kepada ibumu hingga mengatakan 3 kali gitu, baru kemudian ayah kita kayak gitu. Jadi bagaimana kita harus senang gitu ketika si suami kita itu taat kepada ibunya, senang dengan keluarganya kayak gitu. Pun bersyukur ya, sebenarnya salah satu kesyukuran saya sendiri adalah Mas Noval memiliki mertua yang baik dan aku juga memiliki mertua yang baik yang memang karena sama-sama memang udah paham agama, jadi nggak ada konflik gitu. Ngerti batasan antara menantu mertua, kemudian keluarga kita dengan keluarga orang tua, itu benar-benar paham batas sehingga tidak menimbulkan konflik gitu. Bahkan kedua orang tua kita masing-masing itu sudah menganggap kita ini sebagai menantu ini sebagai anaknya sendiri kayak gitu. Dan itu salah satu syukurku yang memang sangat amat besar ya. Kadang kan kalau misalnya kita lihat di luar gitu kan ada ya mertua dan menantu yang suka berantem kayak gitu, yang justru berselisih, yang mertua nggak ngerti sama menantunya, menantu yang justru nggak senang sama mertuanya. Itu kan banyak banget ya kisah-kisah gitu, bahkan mengakibatkan cerai hanya karena mertuanya mungkin tidak baik dengan menantu kayak gitu. Dan itulah kenapa kita harus berbuat baik ya kepada keluarga suami kita kayak gitu. Kemudian yang ke-15, terus ingin hidup bersama suami dan tidak meminta untuk ditalak kecuali jika ada alasan yang benar. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Maksudnya kalau saya melihat hikmahnya adalah ketika suami itu dalam keadaan salah gitu ya teman-teman, misalnya membentak, kemudian melakukan kesalahan yang mungkin agak sedikit kita kurang tolerir kayak gitu ya, itu jangan sampai kita itu terus, "Udah aku cerai aja," kayak gitu, "Udah kamu kok malesan sih kayak gini, udahlah aku cerai aja," gitu. Jangan sampai kita mudah untuk mengatakan cerai hanya karena kita sedang berantem gitu ya. Jangan sampai ketika saya dan suami gitu misalnya masih bertikai gitu, itu mengeluarkan untuk cerai gitu, itu tidak
dibolehkan gitu, kecuali kalau misalnya memang ada permasalahan yang memang itu dibenarkan oleh syariat, ya boleh-boleh aja gitu. Maksudnya kan di Al-Qur'an juga Allah mengatur ini ya, tentang perceraian juga Allah sudah atur kayak gitu. Karena tapi harus sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya hanya perkara yang remeh-temeh terus kita pengen cerai, nah itu tidak dibolehkan ya. Karena kalau misalnya dengan perkara remeh-temeh kita minta cerai, ya udah hukumannya adalah tidak bisa mencium wangi surga. Mencium wangi surga aja nggak bisa, apalagi masuk surga gitu kan teman-teman. Nah kemudian yang terakhir, untuk teorinya yaitu berkabung ketika meninggalnya suami selama 4 bulan atau 10 hari. Ini mungkin nyambung gitu ya, sebelum masuk ke teorinya, di awal pernikahan saya dan Mas Noval itu memang sudah bersepakat gitu ya. Mungkin emang dilihat atau terlihat aneh, tapi bagi saya dan Mas Noval itu enggak gitu, karena saya meyakini bahwa kematian itu bisa datang kapan aja. Kematian itu tidak melihat umur, entah dalam keadaan sehat atau sakit. Bahkan ada yang lagi tidur sehat, nggak ada penyakit apapun, tiba-tiba Allah panggil. Ada yang misalnya dia itu sakit kanker nih, kanker yang mungkin menurut dokter itu tidak mungkin disembuhkan, tapi dia masih bertahan selama 5 tahun, kemudian Allah sembuhkan. Jadi yang menurut Allah itu mungkin dan tidak mungkin itu yang menjadi mungkin kayak gitu. Dan saya meyakini bahwa kematian itu nggak ada yang tahu, pun termasuk saya gitu. Saya selalu meyakini bahwa saya bisa kok mati besok kayak gitu, dan itu yang menjadi landasan saya untuk mendiskusikan lebih awal kepada Mas Noval, suami saya kayak gitu ya. Dan kami bersepakat untuk ketika misalnya salah satu di antara kami nih kayak gitu yang meninggal kayak gitu, kami lebih prefer untuk ya udah nggak apa-apa nikah lagi gitu. Kenapa? Lagi-lagi kita nggak mungkin bisa hidup sendirian sebagai manusia. Yang namanya perempuan lemah kan pastinya, butuh perlindungan, butuh seseorang yang bisa menghangatkan kita gitu. Dan walaupun misalnya perempuan tuh bisa kerja, bisa mendidik anak juga, tapi tetap kita butuh sosok pelindung kayak gitu. Pun dengan si suami gitu ya. Suami itu daripada berbuat zina, yang tadi aku bilang bahwa ujiannya itu di mata gitu ya, dan nafsunya itu sangat besar gitu ya, lebih baik dijaga dengan menikah. Kenapa? Kalau misalnya nanti dia tidak menikah, takutnya nih yang ditakutkan adalah bisa berbuat zina, kemudian malah bisa main dengan semua perempuan, dan itu kan justru membuat dia ini ya masuk ke jurang maksiat kayak gitu kan, dan itu jangan sampai seperti itu gitu. Dan kami sudah sepakat untuk ya udah nggak apa-apa nikah lagi. Kalau misalnya aku yang mati duluan ya Mas Noval cari perempuan lagi yang bisa dijadikan istri, pun dengan aku gitu. Misalnya suami saya yang meninggal duluan, ya udah saya nikah lagi gitu. Karena memang sejatinya kan Allah bilang gitu ya, kita emang diciptakan untuk berpasang-pasangan seperti itu. Mungkin ini lebih ke ini ya, kalau misalnya nanti suami kita meninggal, ya kita harus nunggu nih selama 4 bulan 10 hari, baru setelah 4 bulan 10 hari kita bisa menikah lagi gitu. Jangan sampai misalnya si suami ini baru meninggal seminggu, kemudian kita langsung menikah, dan itu yang tidak diperbolehkan kayak gitu. Nah, mungkin itu tadi ya kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri ya. Ini masih dalam perspektifnya seorang istri yang harus taat gitu. Tapi insya Allah suami juga ada banyak kewajibannya kok yang harus dilakukan sebagai suami untuk kita juga gitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana memaksimalkan peran sebagai istri dalam rumah tangga. Mungkin kalau saya ya melihatnya, bagaimana sih memaksimalkan perannya tadi dengan menjalankan ke-16 atau ya lebih dari itu kewajiban kita kepada suami kayak gitu ya teman-teman. Itu saya cukup satu sih ayat yang memang saya pegang kayak gitu, yaitu dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi memang saya menikah itu ya untuk beribadah kayak gitu. Jadi apapun yang perselisihan atau masalah dalam kehidupan rumah tangga, ya saya niatkan untuk beribadah. Contohnya kayak gini, misalnya suami kita itu mukul kita gitu ya, mungkin karena emosional terus mukul kita gitu ya.
Mungkin kalau kita dilihat sebagai manusia biasa, kita pasti ada perasaan untuk bakalan ingin membalas kayak gitu kan. Tapi nih teman-teman, kalau misalnya dari awal kita sudah meniatkan menikah itu untuk beribadah kepada Allah, kita akan balik lagi kepada diri kita sendiri bahwa, oh kalau misalnya kita sabar, kalau misalnya kita ikhlas, nanti Allah sendiri kok yang akan membalas kayak gitu. Nanti Allah sendiri yang akan membalas kebaikan kita kayak gitu ya teman-teman. Dan dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, itu justru akan menyelamatkan kita gitu di alam kubur nanti maupun menjadi tabungan kelak untuk ya kita bertemu Allah pun dalam perjalanan kita menuju akhirat kayak gitu ya. Oleh karena itu kenapa kok mungkin bagi saya sendiri ya, saya mudah memaafkan suami kayak gitu ya ketika misalnya suami ini sedang membuat kesalahan kepada aku gitu dan aku memang sangat mudah gitu ya kan kenapa ya alasannya itu tadi mungkin memaafkan itu tidak terlihat sekarang gitu tapi saya yakin bahwa memaafkan itu akan menjadi sosok yang bisa menyelamatkan aku di akhirat kelak kayak gitu ketika di alam kubur si seseorang dalam dalam tanda kutip mungkin teman-teman bisa nangkep ya apa yang aku maksud kayak gitu sosok memaafkan ini nanti akan menyelamatkan aku dalam azab kubur, kemudian kemudian dia nanti bisa membantu aku dalam perjalanan menuju akhirat kayak gitu ya. Dan itulah yang selalu apa ya, saya yang selalu meyakinkan aku untuk melaksanakan peran dengan maksimal tuh ya karena saya yakin kok apa yang aku lakuin sekarang dan taatku kepada suami nanti akan menjadi teman aku gitu, akan menjadi sahabat aku untuk pulang kelak gitu. Karena ya lagi-lagi gitu teman-teman bahwa kematian tuh nggak ada yang tahu gitu. Dan ibadah mana yang akan membantu kita gitu. Mungkin ibadah tuh hanya dalam ini ya, kalau misalnya kita lihat hanya perspektifnya hanya sebatas sholat, puasa, kemudian apa namanya zikir kayak gitu ya. Enggak, kalau bagi aku ya, ibadah tuh cukup luas gitu. Contohnya kita memaafkan, kemudian kita sabar, kita bisa ikhlas, kita bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita, baik ujian nikmat maupun ujian susah kayak gitu ya. Jadi itu nanti yang akan membantu kita juga kok kayak gitu. Jadi ibadah tuh nggak mesti hanya dalam sholat dan lain sebagainya, tapi juga dengan ibadah-ibadah yang menurut aku contohnya seperti memaafkan, kemudian sabar dan ikhlas, dia akan membantu kita kelak kayak gitu dan itu yang menjadikan landasan aku untuk bisa memaksimalkan peran aku sebagai istri. Ya udah tujuanku hanya untuk Allah kayak gitu. Pun memang cita-citaku terbesarku ya aku pengen banget nih bisa ketemu Allah kayak gitu dan aku nggak tahu amal mana yang bisa ngebantu aku untuk bisa ketemu sama Allah kayak gitu. Jadi ya udah kalau misalnya aku niatnya hanya untuk Allah, insya Allah ringan, insya Allah mudah gitu ketika kita menjalankan sebagai seorang istri kayak gitu. Kemudian apa saja bakal menjadi pasangan yang dirindukan surga ya? Mungkin saya agak menyempitkan di dalam hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta menjaga kemaluannya dan ini adalah salah satu yang bisa kita pilih ya teman-teman dan kita bisa memilih pintu surga mana aja yang mau kita masukin gitu. Kemudian mungkin ini lebih ke ini ya langsung ke prakteknya dan nggak banyak aja, mungkin agak cepet juga dan prakteknya nih saya menikah di tahun 2017 akhir. Mungkin teman-teman agak kenal ya dengan orang-orang yang di sini kayak gitu. Iya dulu suami aku itu orang BEM dan memang masih ada amanah yang sangat besar, kemudian masih skripsian hingga akhirnya skripsiannya telat dan lulusnya juga telat kayak gitu.
kenapa sih kok awalnya itu pengen nikah kayak gitu ya, mungkin nikah muda dan lain sebagainya karena, saya dan Mas Noval ini memang sudah cukup kenal sejak lama gitu. Jadi kalau misalnya ini diteruskan menjadi hubungan yang, eee, maksudnya kalau misalnya diteruskan nanti akan jadi hubungan yang tidak baik, ya udahlah kayak gitu kita, nikah aja dan alhamdulillah memang, eee, kedua orang tua kami memang paham karena mungkin udah paham tentang agama itu sendiri ya, memang sudah paham gitu dan akhirnya kita, ya udah berjuang berjuang bareng gitu di saat mungkin orang lain itu ngontrak langsung, kontrakannya besar kayak gitu ya, ada AC-nya, kemudian eee, udah punya mobil. Oh, saya dan Mas Noval enggak, teman-teman saya justru cuman punya motor, kayak gitu, yang motornya aja yang tadi udah aku bilang ya, dilakban kayak gitu dan rumahnya itu kecil, terus, maksudnya kontrakannya itu kecil, bahkan sering bocor juga, kayak gitu. Jadi, dan aku memang lebih suka sih ketika mungkin ada juga sih mungkin yang, kepengen ketika nikah tuh udah langsung enak, cuman kalau saya memang suka, berjuang dulu gitu, nanti ketika kita sukses tuh kayak, wah, keren ya kita udah bisa sampai sini dengan melalui cobaan-cobaan yang udah ada, kayak gitu. Dan, saat ini memang kami belum dikaruniai seorang anak gitu dan alhamdulillahnya lagi memang saya dan, Mas Noval ini memang sudah dalam tanda kutip "paham" gitu ya bahwa, apa yang menjadi takdir kita itu ya udah menjadi kehendak Allah dan kehendak Allah itu pasti amatlah baik kayak gitu dan justru mungkin aku bersyukur sih kenapa kok mungkin belum dikasih anak juga gitu ya teman-teman, justru ini yang menjadi cerita perjalanan, menarik ketika misalnya nanti, kita ya suatu saat nanti bisa berhasil memiliki anak justru, bisa membuat buku kemudian bisa membuat, apa namanya, bisa, menceritakan tentang perjuangan kita gitu dan, saya yakin banget bahwa Allah itu akan memberikan kemudahan setelah kesulitan gitu. Jadi ketika ya nggak apa, saya dan Mas Noval tuh sulit dulu sekarang gitu. Karena aku yakin banget kalau Allah itu, akan apa ya, akan, ngebantu kita, nantinya gitu. Pun saya selalu melihat tentang kisah-kisah Nabi ya, di dalam Al-Qur'an pun juga banyak ya tentang, istrinya Nabi Zakaria, kemudian, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, kayak itu yang mereka, juga belum dikaruniai seorang anak, tapi Allah justru memberi gitu dan ya siapa sih yang nggak mau menjadi the next, Siti Sarah dan, istrinya Nabi Zakaria gitu yang ya surga itu sulit loh kayak gitu. Jangan jangan memaknai, kesusahan, jangan memaknai, kesempitan itu menjadi hal yang, mmm, apa ya, yang justru, oh ternyata Allah tuh nggak sayang, kebalik kalau menurut aku kayak gitu. Justru ketika kita dikasih susah, justru ketika kita dikasih kesempitan, Allah tuh ingin nguji, "Kamu beneran beriman nggak sih? Kamu beneran, jadi orang yang sabar nggak sih? Emang kamu beneran ya kalau misalnya aku kasih ujian kayak gini, kamu, bakalan taat sama aku?" Gitu. Dan Allah juga bilang gitu kan, kebanyakan manusia kalau misalnya dikasih, nikmat, dia pasti akan lalai kayak gitu. Dan coba logikanya kalau misalnya kita mikir bahwa ketika kita dikasih susah sama Allah, oh berarti Allah itu justru pengen deket-deket sama kita. Kenapa? Kalau kita susah, otomatis kita akan berdoa. Otomatis kita akan mendekatkan diri gitu kan kepada Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita dikasih nikmat, dikasih uang yang banyak, yakin banget manusia itu adalah manusia yang lalai gitu dan tidak mensyukuri nikmatnya Allah gitu. Dan jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini sedang berada, dalam kesulitan, yakin aja gitu kalau Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang amat istimewa gitu. Kalau kata Ustadz Hanan Attaqi nih, beliau juga bilang kalau, "Aku pengen minta mobil dong ya Allah sekarang," kayak gitu. "Oke, kalau kamu pengen mobil yang sekarang ya kamu cuman tak kasih, eee, mobil Avanza aja loh," gitu. Cuman kalau misalnya kamu sabar dikit aja, nanti aku bakalan ngasih kamu Alphard, kamu bakalan aku kasih BMW kayak gitu. Ya siapa sih yang nggak mau, eee, mobil BMW atau Avanza dibandingin siapa sih yang nggak mau mobil Alphard atau BMW dibandingkan dengan mobil Avanza kayak gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut dan kita memilih jalur berkarya yang berdampak kayak gitu. Mungkin, kalau Mas Noval memang, fokus ke
menengah ke atas, maksudnya memang Mas Noval memang suka dalam hal yang bisnis, kemudian komunikasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Kalau saya memang suka turun ke jalan, teman-teman. Saya memang karena memang kehidupan saya itu dulu susah kayak itu, teman-teman. Jadi saya ngerti banget gimana caranya buat makan tuh gimana, kemudian cari uang beasiswa tuh gimana gitu. Dan oleh karena itu saya memang punya cita-cita ketika saya nanti lulus, saya pengen banget bisa membantu orang-orang yang berada di jalanan gitu. Pun aku pengennya sih nanti Mas Nova yang cari duit, nah nanti duitnya itu akan aku habiskan untuk orang-orang yang berada di jalanan gitu, orang yang bisa aku bantu kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya mendirikan Sedekah Baju Jogja ya, teman-teman. Nanti bisa dicek aja di Instagram @sedekahbajujogja, atau mungkin nanti teman-teman di sini ada pakaian berlebih, silahkan bisa hubungin aku kayak gitu, karena memang ini sudah sejak tahun 2017 dan kita juga sudah ada di 4 daerah, yaitu Jogja, kemudian Palembang, Pontianak, dan Denpasar, Bali kayak gitu. Ini juga didasarkan karena memang ya itu lagi ya, lagi-lagi kalau misalnya kita lihat di jalan kan mereka pasti ini ya, banyak banget apa namanya, banyak banget yang mereka itu pakainya compang-camping, dan ini kita bisa lihat salah satu contoh ya Bapak di sini gitu ya, yang mungkin pakaiannya nggak sebagus kita kayak gitu, dan itulah yang mendasari saya untuk melakukan gerakan sosial ini gitu. Dan gara-gara sedekah baju itu yang bisa mengantarkan saya untuk bisa umroh ya, alhamdulillah bisa umroh bulan Desember kemarin di saat pandemi yang mengakibatkan saya dan suami juga positif COVID. Itu juga menjadi pengalaman yang sangat berharga kayak gitu, yang ya alhamdulillah bisa berangkat ya dengan suami kayak gitu. Dan ini juga berkat karena kegiatan sedekah baju, di mana mungkin mereka selalu mendoakan saya gitu ya, yang mungkin doa-doa mereka tuh justru diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya mungkin ini apa istilahnya ya, rahmat Allah gitu, karena mungkin ketika saya membantu agama Allah, dunia itu akan dunia itu akan mengikuti gitu, dan itu menjadi salah satu prinsip saya sih teman-teman, kalau ketika kita itu apa namanya, kalau kita itu mengejar akhirat, dunia itu akan ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh ngejar dunia, kita ngejar jabatan, karir, tidak diikuti dengan niat untuk Allah, ya udah dunia udah nggak kita dapetin, akhirat apalagi nggak kita dapetin kayak gitu. Kemudian yang kedua ini platformnya GoFood, ini platformnya suami saya, cuman saya juga membantu bagi-bagi makanan ya teman-teman, yang mungkin dilihat bahwa ya mereka tuh nggak cuma butuh makan aja, tapi mereka juga butuh pakaian kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat ya, ini aku juga sering banget ke Kampung Pemulung, dan aku emang udah ya udah aku anggap sebagai keluarga sendiri ya, orang-orang yang di rumah Kampung Pemulung. Jadi kalau misalnya aku datang, mereka tuh bakalan seneng banget kayak itu, dan aku pun juga seneng juga kayak gitu. Dan ini beberapa prestasi yang mungkin yang dilakukan oleh suami saya di bidang ya GoFood, untuk berbagi makanan yang mungkin menurut kita berbagi makanan tuh sangat sepele, tapi ternyata bisa juga kok bisa dijadikan untuk apa ya, berprestasi gitu, bahwa oh dengan dan ini juga berkat GoFood itu juga kita atau suami saya bisa bekerja sama dengan Basnas DKI Jakarta, yang alhamdulillah bisa ketemu juga ya dengan Pak Anies kayak gitu, bisa membantu program bagi piring kayak gitu, di mana program bagi piring ini juga membantu UMKM warung-warung, dan bisa di mana UMKM warung-warung ini membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah Jakarta seperti itu. Kemudian ya ini nggak usah. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu ini juga salah satu programnya aku yang aku cetuskan, dan aku bekerja sama dengan pemuda di Sulawesi Tenggara, di mana samping saya ini adalah Bapak Bupati, Bupati Diraha, di mana
saya juga suka banget sebenarnya ikut volunteering kayak gitu dan, karena memang saya sudah sering ikut volunteering, saya pengen banget nih saya yang buat sendiri kayak gitu dan akhirnya, dibantulah oleh, Bapak Bupati dan beserta jajarannya kayak gitu ya dan, teman-teman yang berada di, Sulawesi Tenggara itu juga membantu kegiatan kami dengan, mengumpulkan, 20 pelajar dan mahasiswa untuk terjun langsung selama seminggu kayak gitu. Dan yang mungkin nih, Anfal Foundation ya, Anfal Foundation mungkin sudah dijelaskan tadi sama, Mbak Ardani, dan ini juga salah satu impian saya sebenarnya walaupun masih kecil gitu karena, saya juga, alumni bidik misi kayak gitu, bukan orang yang mampus, sekali lagi dan saya pengen banget bisa ngebantu mereka, adik-adik aku dari SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa untuk, bisa mengejar cita-cita tanpa terhalangi oleh kendala biaya kayak gitu dan alhamdulillah, sudah berlangsung selama kurang lebih ya 3 tahun, tapi karena pandemi kemarin agak kurang ini ya, agak kurang bisa terrealisasi karena memang masih, mencari celah bagaimana caranya agar, tidak tertular COVID-19 itu tadi, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini lebih ke membantu sih teman-teman, ini bukan, eee saya lebih ke co-founder-nya, cuman kalau founder-nya itu adalah sahabat saya, di mana memang, beliau itu anak broken home, kalau saya ini hampir broken home gitu. Bahkan saya dan adik saya ini sebenarnya pengen banget, ibu saya itu bisa cerai gitu ya sama, bapak saya gitu, karena memang sudah toksik sekali gitu. Cuman alhamdulillah dengan kesabaran saya, adik, dan, ibu saya di tahun 2018 kemarin, bapak sudah agak lebih baik gitu untuk, menjalani ya keluarga ini gitu. Jadi memang, cita-cita kami berdua ini bagaimana seorang perempuan ketika berada di, lingkungan keluarga yang mungkin menjadi anak broken home, dia bisa kok bangkit gitu dan dia juga bisa sukses tanpa terhalangi oleh, tekanan-tekanan yang berada di dalam keluarga itu sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir banget itu, arti pasangan menurut aku adalah, partner ya teman-teman, dalam berdakwah dengan cara membuat karya apapun yang menurut, teman-teman itu bisa, apa ya istilahnya, bisa membawa teman-teman itu tetap dalam niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu dan bisa bermanfaat juga untuk, masyarakat, umat gitu dan jangan salah juga ya teman-teman ketika misalnya teman-teman tuh pengen PNS, pengen, kerja di BUMN, pengen kerja di perusahaan gitu. Niatkan aja itu untuk Allah dan semoga dengan aku bekerja itu juga bisa, membantu masyarakat gitu. Karena menurut aku, peran itu bisa banyak hal asalkan niatnya niatnya itu memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, kita salah memaknai ini ya, jangan sampai, ya sama aja kalau misalnya kita tuh berdakwah tapi niatnya hanya untuk pamer, kita niatnya untuk hal-hal yang lainnya, ya udah, kita yang akan rugi sendiri kayak gitu. Mungkin, itu saja Mbak Ardina dan, sebelumnya saya mohon maaf kalau, belepotan sekali ya, ngobrolnya gitu karena mohon maaf saya juga agak kurang enak badan sebenarnya. Udah seminggu itu, mau masuk angin tapi anginnya nggak masuk-masuk gitu. Jadi, badannya nggak enak sendiri gitu. Mungkin itu aja, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari, saya ya teman-teman, mohon dimaafkan dan mohon nasihat dan bimbingannya juga, saya kembalikan kepada Mbak Ardina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Mbak Aska, jazakillah khair atas ilmunya dan sharingnya. Insya Allah kita bisa sama-sama nih teman-teman di sini juga mungkin sama perasaannya ya dengan saya, dapat ilmu banyak juga dapat hikmah-hikmah yang dari kisahnya Mbak Aska itu sendiri gitu. Dari situ salah satunya tadi saya belajar ya bahwa bersyukurnya seorang istri dan kesederhanaan seorang istri qanaah gitu bahkan bisa membawa kepada keluarga itu suami dan keluarga secara umum lebih bermanfaat untuk umat bahkan berprestasi gitu dengan kesederhanaan itu dan bersyukur itu tidak muluk-muluk jadi ambis dan sebagainya malah di sini sifat tadi itu qanaah bersyukur gitu malah menjadi
mungkin menjadi apa ya, kekuatan bagi Mbak Aska dan keluarga untuk lebih bermanfaat bagi umat gitu, Masya Allah. Nah, Mbak Aska, kita lanjut ke tanya jawab aja ya, Mbak. Boleh, monggo Mbak Ardina. Ya, insya Allah teman-teman di sini silahkan dipersilahkan mengajukan pertanyaan, boleh di kolom chat maupun dengan open microphone dengan raise hand. Saya buka 3 pertanyaan dulu ya. So, ini sudah ada pertanyaan nih Mbak. Oke. Ada dari Mbak Dewi Kurniasih. Katanya, bagaimana cara menerima pasangan dari nol? Cara menerima dan mencoba melengkapi diri dengan pasangan. Gitu Mbak Aska. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kalau bagaimana cara menerima pasangan dari nol, jelas ya bahwa kita itu manusia, kita itu banyak salahnya dan kita itu nggak mungkin sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah itu. Dan ini sih yang menarik teman-teman, cara menerimanya itu bagaimana gitu. Aku nggak tahu sih apakah ini benar atau enggak kayak itu. Bahwa kan kalau misalnya namanya jodoh itu kan kayak sebuah cermin ya. Sedangkan kalau cermin itu kan terbalik bukan sih ininya, bayangannya itu terbalik kan. Nah, justru dengan terbaliknya itu tuh nggak mungkin sama kayak gitu. Nah, contohnya nih ya, contohnya gini, ini real banget sama kehidupan aku dan Mas Noval gitu. Jadi Mas Noval itu memang orangnya pintar dan dia bentar, ngambil salah satu contohnya apa ya, bentar. Oke, Mas Noval itu pintar, sedangkan kalau saya itu enggak gitu. Maksudnya pintar dalam hal akademik, sedangkan saya itu pintar dalam hal yang lain gitu. Tapi kalau untuk akademik aku enggak pintar gitu. Contohnya di bahasa Inggris misalnya. Nah, di bahasa Inggris nih aku enggak pintar kayak gitu, tapi Mas Noval nih pintar gitu. Nah, dengan kepintarannya Mas Noval itu justru yang bisa ngajarin aku untuk bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Dan pun sebaliknya gitu ya. Saya itu lebih pinter dalam hal tenaga. Contohnya saya itu bisa ngotak-ngatik kayak apa namanya? Misalnya ada yang bocor. Nah, saya itu lebih bisa nanganin hal-hal yang kecowokan itu tadi gitu. Misalnya kayak apa namanya? Ini apanya, kayak ngangkat galon, kemudian, masang gas, kayak gitu. Dan itu tuh aku yang lebih jago dibandingkan Mas Noval. Mas Noval justru kurang bisa nih terhadap hal-hal teknis yang mungkin, apa namanya, yang seharusnya bisa dikerjakan sama dia, tapi dia justru kurang pintar gitu. Justru kalau menurut aku, yang namanya jodoh itu memang ada kurang dan lebihnya. Jadi kurangnya itu kadang di kelebihannya dia dan kelebihannya aku jadi kurangnya dia gitu. Paham nggak ya maksudku? Jadi justru dengan kita menerima itu kita bisa saling melengkapi itu tadi gitu. Karena nggak bisa yang namanya kita tuh harus sama atau plek banget gitu ya dengan pasangan kita gitu, enggak gitu, justru akan banyak bedanya dan dengan banyak bedanya itu justru kita saling melengkapi kayak gitu. Mungkin itu Mbak Ardina. Ya, itu kalau pertanyaan dari gimana cara menerima pasangan dari nol itu gimana nih Mbak? Kan tadi Mbak Aska berjuang bersama gitu ya. Iya ya. Kalau untuk berjuang bersama dari nol memang rada aneh sih sebenarnya sama aku atau diriku sendiri gitu. Karena sejak awal aku memang berdoa sama Allah itu pengen dikasih ujian untuk berjuang dulu gitu. Nggak tahu sih karena mungkin aku kan mungkin dilihat lagi ya flashback ke belakang, aku memang bukan dari orang yang aku memang bukan dari orang yang apa namanya, kaya gitu. Jadi emang sudah terbiasa dengan kesusahan gitu. Jadi tapi bapakku sendiri emang bilang gitu, kalau kita sudah ngerti susahnya itu gimana, kalau kita seneng, maksudnya kalau kita nanti sukses gitu, kita nggak akan terus kaget kayak gitu. Tapi kan kadang ada yang misalnya ya, dia terlahir dari anak orang yang kaya, kemudian ketika menikah
si suaminya ini tiba-tiba mungkin bangkrut atau dikeluarin dari kerjaan, kemudian susah, dia akan kaget kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang sebelumnya itu udah terbiasa susah, kemudian dikasih senang atau harta yang banyak, dia nanti akan ya udah biasa gitu, karena dia udah ngerasain lagi kalau misalnya nanti si suaminya ini nggak punya apa-apa, ya dia akan survive lagi kayak gitu. Dan menurut aku akan justru ada ini sih cerita mungkin ya, kalau misalnya nanti kita berjuang dari nol kan nanti akan ada ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba kaya, tiba-tiba kita punya, itu justru nggak ada cerita yang bisa dibagikan kayak gitu. Dan kalau aku ya itu tadi sih, mungkin senang-senang aja sih kalau misalnya berjuang dari nol, biar nanti kalau misalnya sukses itu ada ceritanya kayak gitu. Masya Allah, terima kasih Mbak Aska. Jadi menikmati bahkan ya Mbak ya, bukan hanya menerima tapi menikmati perjuangan itu. Karena ada makna di balik perjuangan bersama yang dilihat dari Mbak Aska ke depan gitu ya. Visioner dengan husnuzon bahwa akan ada sukses bersama suami nanti. Masya Allah. Mbak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Priscilia Rizky. Katanya, Assalamualaikum Mbak Aska. Tadi Mbak Aska bilang ketika kita niatkan nikah untuk ibadah, kita harus bersabar ketika pasangan melakukan kekerasan. Seperti memukul contohnya. Sejauh apa sih kita harus bersabar? Karena khawatirnya nanti kekerasan itu berulang dan malah akan membahayakan diri atau anak kita. Begitu Mbak Aska. Oke, menurut aku itu logika yang benar juga sih. Kalau aku ya, misalnya untuk kalau di diri aku sendiri, memang ketika misalnya si suami ini ya, misalnya itu melakukan kekerasan dan melakukan pukul dan lain sebagainya, kalau saya memang lebih prefer sebelum kita misalnya pengen minta cerai kayak gitu ya, itu lebih prefer untuk menasihati dulu dengan ngasih tahu nih, kalau misalnya kamu tuh melakukan hal kekerasan, ya udah bakalan dibenci sama Allah, kemudian kamu nanti nggak bisa loh kayak masuk surganya Allah dan lain sebagainya gitu. Dan menurut aku kita kasih kesempatan dulu sih, kayak 1 atau 2 kesempatan kepada suami gitu, kalau misalnya dia bisa berubah atau enggak. Tapi kalau misalnya nanti udah kesempatan ketiga atau dan seterusnya itu dia tidak bisa berubah dan masih melakukan hal yang sama, menurut aku nggak masalah juga sih, karena kan nanti jujur ya, saya pun sebagai anak itu menjadi korbannya juga gitu. Menjadi korban apa ya istilahnya, kena tekanan batin juga kayak gitu. Jadi menurut aku tidak masalah ketika misalnya nanti ya nauzubillah ya, jangan sampai kayak gitu ya, kalau misalnya memutuskan atau keputusan terakhir tuh untuk cerai gitu. Karena memang kita berhak untuk bisa bahagia, kita berhak juga untuk bisa membuat anak kita tuh jangan sampai stres. Jujur sih, yang tadi aku bilang bahwa kadang anak itu justru kepengen untuk ya udah cerai aja gitu, daripada di dalam rumah berantem terus bikin stres gitu. Sedangkan kalau misalnya pisah, aku yakin si anak ini bakalan lebih legowo gitu, dan dia tidak ada tekanan batin ketika pulang ke rumah gitu. Karena aku ngerasain sendiri sama adikku gitu. Cuman lagi-lagi ketika misalnya kamu masih diberikan kesempatan 1 dan 2, coba dengan kesabaran kita itu, dengan kita niatkan untuk sabar dan ikhlas, yakin aja gitu, dia akan menjadi pahala kita kok gitu. Kita yang nggak akan rugi kalau kita tuh sabar kayak gitu. Kalau aku selalu meyakinkan bahwa aku nggak akan rugi kok kalau misalnya aku tuh sabar, kalau aku tuh ikhlas, aku tuh nggak akan rugi gitu. Karena dengan sabar dan ikhlasku itu nanti dia akan menjadi penolong aku lagi-lagi gitu ya. Karena pada akhirnya kan yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ketika mati itu cuman diri kita sendiri. Suami nggak bisa bantu, orang tua nggak bisa bantu, anak-anak kita tuh nggak bisa bantu. Ya udah cuman diri kita yang bisa nolongin kita. Dan siapa tahu dengan kesabaran kita terhadap kekerasan suami misalnya kayak gitu ya, itu bisa membantu kita untuk memudahkan perjalanan menuju akhirat kelak gitu. Oke, terima kasih Mbak Aska atas jawabannya. Semoga kita bisa ambil ya poin-poinnya tadi. Ada kita kasih nasihat dulu, terus tadi kasih kesempatan dan
setiap dalam melakukan prosesnya kita niatkan dan berorientasi ibadah gitu, orientasinya akhirat untuk mencapai ridho dan rahmatnya Allah, Masya Allah. Mbak ada satu pertanyaan lagi dan pertanyaan cukup panjang. Ini dari Fulanah gitu ya, mungkin karena ini dikirimnya dari direct message. Teh ingin bertanya, aku 21 tahun. Di lingkungan aku udah banyak sahabat yang seumuran udah menikah bahkan udah punya anak. Nah, saat udah melihat kehidupan mereka, aku merasa nikah tuh nggak enak-enak aja, nggak uu doang. Waktu main ke rumah mereka, waktu ngelihat keseharian seorang istri dengan cerita hidup bareng mertua, ditambah strugglean laki-laki pencarian nafkah yang masih muda. Ngebuat istri yang juga struggle katanya. Dari keluarga muda yang berada dan kurang berada sama-sama kesulitannya tuh. Aku merasa ke spoiler nih kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Dan jadi ngebuat aku takut. Takut nggak bebas, takut nanti susah, takut nggak punya privasi, dan lain-lain. Saat aku tanya temen aku, apakah nikah semenyeramkan itu, mereka jawab, emang begini fitrah wanita, kata mereka gitu. Tapi aku juga nggak pengen seperti tetangga kosku yang bukan lain adalah dosen aku sendiri. Fokus berkarir terus semuanya punya, tapi di umur 37 tahun masih sendiri dan kelihatan kesepian. Ada tips nggak sih Teh buat orang yang takut nikah? Katanya gitu Teh. Nah, begitu Mas Kak. Bisa Bisa. Saya sudah nangkap dan ini memang pertanyaan yang sangat menarik gitu karena memang kalau misalnya teman-teman lihat berita saat ini yang sedang beredar ya, mungkin teman-teman juga tahu gitu salah satu brand yang mungkin menurut kita itu Masya Allah bisa mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulullah, tapi ternyata kok seperti itu. Dan memang teman-teman jujur yang namanya nikah itu memang semenyeramkan itu, semengerikan itu gitu. Pun saya juga mengalami soalnya, saya benar-benar mengalami juga dan saya melihat di sekeliling aku ada yang baru 3 bulan cerai, ada yang anaknya itu masih di dalam kandungan dicerai juga, ada yang anaknya itu baru 1 tahun kemudian cerai juga ada kayak gitu. Dan ada yang anaknya itu baru 1 tahun suami atau istrinya meninggal itu padahal dia sedang butuh ASI gitu. Pun juga ada teman-teman salah satu dosen aku juga yang dia memang memutuskan untuk tidak menikah karena mungkin dia juga punya pengalaman broken home tadi kayak gitu ya. Menurut aku seperti ini teman-teman. Lagi-lagi kalau misalnya kita melihat di sosial media itu orang terlihat senang, tenang saja teman-teman, aku yakin banget mereka pasti juga ada susahnya. Cuman kan nggak mungkin ya, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang ada masalah, kan nggak mungkin ya terus dikeluar-keluarin gitu. Contohnya, istrinya langsung aku sebut aja ya, istrinya Ayu Sabian gitu. Dia sudah, sudah 2 tahun menyimpan, informasi dan dia tahu bahwa, si suaminya itu selingkuh gitu. Itu 2 tahun loh dia nyimpen kayak gitu. Dan, kan nggak mungkin ya terus tiba-tiba kalau misalnya dia itu nggak bertahan, ya udahlah pas awal ketahuan langsung aja tuh disebar, dia bisa kan kayak gitu. Ya sebegitu, apa istilahnya teman-teman, sebegitu memang perlu persiapan juga gitu, bahkan aku juga diceritain sama, mertua aku ya, uminya Mas Noval kayak gitu ya, itu, ada yang anaknya itu dia bahkan berjilbab panjang juga, anaknya itu 5, eee, cerai juga kayak gitu. Jadi, kalau aku kembali lagi kepada niat sih, kembali kepada apa sih tujuan kita hidup kayak gitu. Pun aku juga melakukan sebuah proses yang memang amat sangat panjang gitu untuk menemukan bahwa, "Oh, aku tuh hidup tuh ternyata untuk Allah ya," kayak gitu. "Aku ngapain sih di dunia ini?" Kayak gitu. Terus, "Aku untuk apa di sini?" Kayak gitu. Itu sampai aku bener tanya kepada diri aku dan ternyata aku cukup yakin bahwa ya kita di sini itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi, ketika masalah itu datang, lagi-lagi yang sudah aku bilang, itu bahwa Allah tuh sedang sayang-sayangnya sama kita gitu. Jadi ketika misalnya kita melihat,
tentang apa namanya, ya dunia pernikahan yang mungkin, eee, tidak enak didengar gitu ya, aku yakin Allah pasti sedang ingin, memberikan ujian gitu kepada, hambanya gitu, bahwa ya ketika kita dikasih sulit, itu justru Allah itu, eee senang kayak gitu ya. Maksudnya senang karena Allah itu pengen banget deket sama kita gitu. Dengan kita dikasih sulit, kita pasti akan berdoa, sekali lagi ya, kita akan berdoa, kita akan mendekatkan diri pun ketika kita misalnya ada masalah dengan, suami, ketika kita perekonomiannya sedang rendah, kita pasti akan minta ke Allah gitu. Dan lagi-lagi bersyukurlah ketika teman-teman berada dalam kondisi ini. Kenapa? Ya itu tadi, Allah itu kepengen banget kita tuh berdoa dan kita tuh pengen, deket-deket terus gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat, teman-teman yang senang dan mereka lalai, ya justru nggak bagus kan, karena justru akan semakin menjauhkan antara dia dengan, Allah gitu. Dan yakin aja dengan kesulitan ini nanti akan Allah balas di surga nanti gitu, dan akan memudahkan perjalanan kita menuju akhirat kayak gitu. Dan, aku selalu yakin dengan itu sih, karena setiap permasalahan itu pasti akan Allah berikan hikmah dan, jawabannya gitu. Dan kalau untuk takut misalnya menikah atau enggak, itu balik lagi sih sama diri kita. Karena, kebahagiaan seseorang itu kan tidak bisa diukur hanya dengan, menikah gitu ya, atau, saya cukup yakin juga sih sebenarnya, karena menikah itu adalah sebuah rizki gitu ya. Jangan sampai matok nikah itu harus umur 22, matok harus umur nikah 25, kenyataannya ada juga kok yang baru nikah itu umur 40 tahun dan, eee, bisa punya anak dan bahagia gitu. Pun juga ada kok yang misalnya dia itu, belum menikah umur 37 tahun, dan ya siapa tahu memang Allah itu belum memberikan, rezekinya di dunia untuk menikah, tapi siapa tahu, jodohnya si orang ini yang, 37 tahun belum nikah itu akan Allah balas di, akhirat kelak kayak gitu. Jadi, eee, jangan pernah takut ya untuk, menikah, asalkan apapun yang kita lakukan untuk Allah, baik senang maupun susah, aku yakin banget Allah pasti akan ngebantu kita, kayak gitu. Itu Mbak Ardina. Masya Allah. Jadi kembali lagi ya Mbak ya, semuanya diniatkan untuk Allah. Jangan takut karena selama untuk Allah akan dibantu oleh Allah, Masya Allah. Dan tadi juga menarik tuh yang tentang sosial media, kalau misalnya lihat sosial media tuh semua orang kayak terlihat senang kayak gitu ya. Kalau kata dosen saya, kalau lihat orang kok kayaknya nggak punya masalah, itu benar-benar kayaknya gitu. Karena nggak mungkin manusia itu nggak punya masalah gitu. Kalau mereka nggak punya masalah, mereka bukan manusia, atau mereka udah jadi ini ya, udah habis waktunya di dunia seperti itu. Ini masih ada waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Atau dari Mbak Aska ingin ada yang disampaikan lagi, juga dipersilahkan. Cukup aja sih Mbak Ardina, tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ada pertanyaan boleh nggak apa-apa? Oke, karena belum ada yang masuk, mungkin saya ingin ini ya Mbak ya, ingin bertanya ke Mbak Aska, saya aja. Jadi kan dulu saya baca nih di Mbak Aska, di story-nya Mbak Aska nih teman-teman, kalau Mbak Aska itu bahkan siap nih kehilangan pasangan dan orang tua. Itu nyambung dengan subtema dari hari ini ya, tema kita hari ini. Itu bisa diceritakan nih Mbak, gimana sih keyakinan itu tuh muncul, bahkan ketika itu adalah suatu hal yang mungkin sangat menakutkan bagi orang lain kayak gitu. Sedangkan Mbak Aska bisa apa ya, berbesar hati menyatakan hal tersebut kayak gitu. Silahkan Mbak Aska. Iya mungkin, aku udah sempat sharing juga ya sama Mbak Ardina juga kayak gitu. Ini memang ya itu tadi ya, mungkin karena aku perjalanan panjang dari keluarga yang, ya yang tidak enak lah pokoknya, dan itu yang membuat aku sempat stres juga, kemudian pengen bunuh diri juga kayak gitu. Dan tapi, yang membuat itu yang menjadikan aku menemukan bahwa ternyata justru ketakutan yang paling besar adalah, aku takut kehilangan Allah gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya kan pada akhirnya kan kita di sini kan cuman
diuji ya, maksudnya di dunia ini kan kita cuma diuji untuk apakah kita itu beneran sayang nggak sih sama Allah, bahasa sederhananya kan kayak gitu ya. Dan aku justru takut sih sebenarnya kalau aku tuh nggak bisa ketemu sama Allah nantinya gitu. Dan itu yang mungkin aku hampir nangis sih tiap hari, jujur. Nangis tiap hari itu karena aku selalu mempertanyakan kayak gini, kalau misalnya aku banyak dosa, Allah mau nggak ya ngampunin dosa-dosa aku gitu. Kalau misalnya aku banyak melakukan maksiat, Allah masih sayang nggak ya sama aku gitu. Kalau misalnya aku masih banyak dosa kayak gini, Allah mau nggak ya nemuin aku gitu. Karena ya jujur sih, aku tuh nggak punya apa-apa sebenarnya. Maksudnya bahkan tubuh aku ini tuh bukan punya aku gitu. Ya tubuh ini kan cuma dipinjemin sama Allah yang nantinya kita akan dikembaliin lagi. Maksudnya tubuh ini kan nanti akan kembali kepada Allah dengan cara kematian, dan kita tuh sebenarnya cuma punya jiwa aja, cuma punya roh aja kayak gitu kan. Dan ya udah, aku sebenarnya nggak punya apa-apa, wong diri aku sendiri aja sebenarnya bukan punya aku kayak itu. Jadi apa yang mau aku harus merasa merasa memiliki gitu. Misalnya aku punya uang 100.000, ya itu kan aku cuma dipinjemin sama Allah kayak gitu loh. Yang nantinya mungkin Allah dengan senang hati akan mengambil uang 100.000 itu dengan caranya dia kayak gitu kan. Dan itu yang selalu meyakinkan aku bahwa apa yang harus dikhawatirkan dengan dunia ini, apa yang harus kita takutkan dengan dunia ini, kalau pada akhirnya ya kita akan tiada, dan pada akhirnya kita akan pulang ke Allah, dan sedangkan jaminan itu tuh belum ada gitu. Maksudnya jaminan surga itu belum ada, jaminan kita ketemu sama Allah itu belum ada. Ya udah, ngapain kita harus mikirin orang yang ngejek sama kita terus kita sakit hati. Menurutku itu, menurut aku ya, maksudnya bagi aku sekarang itu udah hal yang sepele banget. Dengan ya udah tinggal dimaafin, siapa tahu dengan dimaafin itu menjadi bekal aku lagi kayak itu, yang sudah aku katakan dari tadi, yang bisa menjadi teman aku untuk bisa ketemu sama Allah gitu. Karena aku juga menemukan gitu ya di TikTok, jujur aku juga di TikTok itu banyak dapat ilmu juga kayak gitu, dimana ketika malaikat itu mendata si orang ini, dia bilang, ya Allah, dia nggak ada amalan baiknya ini, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa Ramadan, dia nggak pernah zikir, dia nggak pernah sedekah gitu. Tapi sama Allah diginiin, coba deh dicek lagi malaikat, siapa tahu tetap ada gitu. Iya beneran nggak ada ya Allah kayak gitu. Nah terus coba dicek lagi kayak gitu kan, sampai akhirnya dicek dengan teliti si malaikatnya, dia bilang kayak gini, oh iya ada, dia memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Allah bilang kayak gini, oke, aku akan memaafkan kesalahan dia kayak gitu. Itu kan betapa ini ya, betapa nggak taunya amal mana yang bisa membantu kita untuk pulang ya. Dan itu yang selalu meyakinkan aku bahwa oh, ketika aku memaafkan orang, ketika aku sabar, ketika aku ikhlas, ketika aku menerima takdirnya Allah, siapa tahu mereka akan menjadi teman aku gitu. Karena ya lagi-lagi suami aku mau sehebat apapun dia, mau sepunya apapun banyaknya uangnya dia gitu, dia tetap nggak akan bisa nolong aku gitu. Yang bisa nolongin aku ya cuman amal-amal kebaikan aku yang nantinya bisa sebagai perantara biar aku tuh bisa ketemu sama Allah kayak gitu sih. Mungkin itu Mbak Ardina. Ya, Masya Allah. Jadi tadi yang saya highlight ini, apa sih yang perlu kita khawatirkan pada dunia sedangkan kita belum pasti ketemu Allah, dan hal yang paling harus kita takutkan adalah kita bukan kehilangan siapa gitu, kita bukan kehilangan jabatan, harta, bahkan orang-orang yang kita sayang, tapi kita kehilangan Allah gitu. Semoga ilmu ini dari Mas Ka tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menempatkan Allah di atas apapun yang ada di dunia ini, bahkan yang kita sayangi. Insya Allah. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Saya tunggu mungkin ya 5 detik. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengambil kesempatan bertanya kepada Mbak Aska.
Silahkan teman-teman. Ya, kalau misalnya belum ada, alhamdulillah kita cukupkan. Terima kasih satu kali lagi kepada Mbak Asta yang telah memberikan ilmu dan sharing tentang kehidupannya. Semoga dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami peserta. Semoga menjadi amal jariah untuk Mbak Asta sekeluarga dan menjadi salah satu yang menjadikan Allah memberikan rahmatnya untuk masuk surga bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup sore hari ini, kita abadikan dengan foto virtual bersama ya teman-teman. Silahkan nyalakan kameranya. Boleh dinyalakan. Lebih cepat lebih baik ya, agar kita nanti sama-sama pas nih waktu asarnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang di Jawa Timur lebih dulu, lalu Jogja gitu, dan Bandung dan sebagainya. Nah, sudah mulai bermunculan. Silahkan ditunggu untuk teman-teman yang belum. Ya, masih ada yang ingin, mungkin ada yang bersiap-siap dulu nih, ambil mukena atau ambil jilbabnya gitu ya. Bahkan, mungkin tunggu 10 detik lagi ya. Oke, udah mulai bermunculan. Nah, ini proses fotonya lumayan memakan waktu, jadi nanti saya bilang tahan gitu dulu ya. Atau teman-teman yang bisa screenshot juga boleh bantu agar ada beberapa file. Oke. Oke, kita foto dulu ya. Pertama, senyum dulu. Sedekah. Ya, 1, 2, 3. Ya, boleh bergerak-gerak dulu. Silahkan saya save dulu nih. Oke, bentar. Oke. Nah, selanjutnya, slide kedua. Tetap tersenyum juga ya di teman-teman karena nggak tahu nih di slide berapa. Ya, silahkan senyum terbaiknya 1, 2, 3. Belum. Ulangin. 1, 2, 3. Ya. Oke, boleh bergerak-gerak. Ya, alhamdulillah foto bersamanya sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, acara hari ini sampai juga pada ujungnya, kita selesai juga. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Aska, apa yang telah kita dengarkan bersama-sama, menjadi ilmu yang akan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga maupun kehidupan secara umum di dunia, dan mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya sehingga dapat berkumpul lagi nih bersama teman-teman di sini dan bersama keluarga teman-teman di surganya insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Kanisa dan Kak Valina yang telah mengadakan dan mendukung acara sore hari ini. Kita tutup saja dengan bacaan istighfar sebaik-baiknya. Hamdalah dan doa kafaratul majlis. Dan tak lupa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin. Dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, terkhusus untuk Mbak Aska yang pembicara hari ini dan teman-teman secara umum, para peserta. Insya Allah besok hari Minggu akan ada AYB awal yang baru talks yang ketiga pada bulan Februari ini bersama pembicara kita yang nggak kalah serunya insya Allah dan nggak kalah bermanfaatnya ilmunya dengan Katria dari Solo ya. Beliau akan membahas tentang bagaimana merencanakan kontribusi keluarga gitu ya Kak Kanisa. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi. Nanti posternya akan dikirim ulang ke grup teman-teman semua. Semoga bisa hadir kembali
memanfaatkan, dan jangan lupa selesaikan baca bukunya dari bukunya Kanisa yang sudah di tangan teman-teman semua sehingga bisa makin lengkap nih ilmu yang kita dapatkan gitu. Ya, sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eska atas Terima kasih juga ya Ardina yang udah ngebantu, dan terima kasih juga Terima kasih Aska. Terima kasih juga Mbak Lina. Lisa, teman-teman. Salam kenal. Makasih Valina. Makasih kembali. Ya. Nggak nyalain kamera. Ya, semoga bisa ketemu ya kopi darat beneran nih. Belum. Insya Allah Dina. Dina gimana? Buat kita bertiga anak Jogja seharusnya ya. Oh, iya. Anak Surabaya. Oke. Ini aku add ya. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.